Assalamualaikum, salam literasi. Ketemu lagi nih pagi ini, catatan pagi berangkat kantor seperti biasa. Mohon maaf nih belum sisiran. Saya sebenarnya ingin cerita tentang tumakninah dalam sholat ya. Tumakninah di sholat itu mengapa ada rukun. Dalam salah satu rukun sholat itu ada tumakninah. Tumakninah itu adalah jeda untuk tenang sejenak gitu ya. Ini sama dengan lagu gitu. Lagu ketika ada interlude, ada jeda antar bait gitu ya. Ada sela-sela di musik misalnya gitu ya. Sebelum refrain misalnya. Sama juga dengan spasi pada kalimat atau jeda antar bait, antar alinea gitu ya. Jadi selalu ada ruang-ruang disediakan untuk dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita perlu sejenak duduk, menghela napas panjang untuk mengendapkan yang berseliweran gitu ya. Ini dibutuhkan ternyata untuk pengendapan atau mungkin ruang renung gitu ya, kalau bahasa puitisnya itu seperti ruang renung. Ketika kita dalam beban kegiatan yang cepat gitu, tugas-tugas yang cepat, tugas-tugas yang banyak, padat gitu, ini sangat kita butuhkan, karena berpikir jernih ya dalam kondisi yang krisis gitu, dalam tekanan itu menjadi kebutuhan. Karena cara kerja otak kita pun gitu ternyata memang ada levelnya ya. Ini baru kemarin saya dapatkan dalam satu kelas di Akademi Manusia Indonesia itu. Ada jadi level otak itu, penggunaan otak, manual menggunakan otak itu, yang pertama itu kan mengingat, kemudian mengingat, memahami, lalu mengaplikasikannya. Itu masih tingkat rendah. Jadi tingkat penggunaan otak tingkat rendah itu sampai dengan 3 level itu: mengingat, memahami, dan mengaplikasikannya. Nah, tingkat tingginya adalah menganalisa, mengevaluasi, dan berkreasi atasnya. Nah, di tingkat tinggi ini memang kita perlu waktu gitu untuk mengunyah masalah-masalah itu. Contoh misalnya kita membaca berita gitu, pasti saat kita membaca berita, pasti memori kita ini bergerak ke tema-tema yang serupa dengan tema-tema yang bersesuaian dengan berita yang kita baca, dan akhirnya muncul simpulan baru dari kita membacanya itu sesuai dengan memori yang ada di kepala kita gitu. Dan tentu ini akan nanti berbeda-beda masing-masing kita. Jadi kalau teman-teman yang punya hobi mirip sama saya, suka ngopi, ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil ngopi bareng gitu. Biasanya kan kita bahas satu kasus, misalnya satu berita yang lagi di tajuk utama media misalnya, maka respon kita atas satu peristiwa itu kita berbeda-beda, karena memang memori kita punya simpulan-simpulan di kepala kita yang berbeda-beda. Nah, saat kita tidak mau lepas hanya dari simpulan-simpulan yang pernah kita simpulkan, dan kita tidak mencoba kritikal gitu ya, tidak mencoba mengkritisi kesimpulan yang pernah kita simpan di kepala kita, maka kita tidak menjadi pribadi yang terbuka. Dan itulah yang seringkali memicu percikan-percikan dalam obrolan yang sebenarnya nggak penting gitu ya. Kan kadang-kadang gitu ya, kita ngerasa beda terus, padahal sebenarnya itu karena kita bersandar pada simpulan yang sudah kita buat, dan kita nggak mau mencoba mengkritisi simpulan itu. Ini kalau pakai tingkat tingginya tadi kan menganalisa, mengevaluasi, dan berkreasi atas apa yang kita pikirkan itu. Jadi cara otak kita yang tingkat tinggi itu justru kadang-kadang ini tidak kita lakukan. Menarik sih sebenarnya, karena banyak sekali masalah-masalah di sekitar kita yang kita sikapi dengan itu, dengan berpikir tingkat rendah tadi ya, sehingga kita hanya
sederhana gitu, seolah-olah sederhana, tapi kan hidup itu kan nggak sesederhana itu. Atau kalau bahasa kerennya gini, kalau udahlah kita nggak usah mikir-mikir yang ruwet lah, kita yang sederhana aja. Nah, hati-hati, karena potensi otak kita ini kan sebenarnya luar biasa. Jangan-jangan dengan kalimat yang tadi, udahlah yang sederhana, nggak usah yang aneh-aneh gitu, jangan-jangan kita sedang tidak mensyukuri nikmat otak kita karena tidak menggunakan secara optimal gitu. Tidak ada pekerjaan menganalisa, tidak ada pekerjaan mengevaluasi, tidak ada pekerjaan berkreasi atas pikiran kita. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau misalnya benar, kita masuk dalam kategori tidak mensyukuri nikmat otak itu, jangan-jangan nanti kita kategori yang akan diberikan siksa yang pedih karena kita kufur nikmat gitu. Kan naudzubillah min dzalik. Karena itu ini menjadi pikiran saya di akhir pekan ini. Saya banyak sekali mengunyah film dan buku ya di akhir pekan ini, dan juga materi-materi ya, karena itu ada satu kelas juga ya. Dan itu cukup seru gitu ya, cukup mengenyangkan secara nutrisi otak saya, tapi saya salurkan sini, saya numpang nitip di rekaman ini. Dan yang menarik lagi nanti ketika saya hubungkanlah sama tilawah saya semalam itu, ada saya baca satu ayat tentang saya lupa surat apa ya, tapi dia seperti percakapan gitu ya. Jadi di ayat itu seperti percakapan ketika ada kalimat yang lalu siapakah yang memiliki malakut, dalam bahasa Al-Quran itu malakut, malaikat di segala penjuru itu. Jawabannya adalah Dia, Tuhan gitu kan. Saya sebenarnya tertarik dengan kata malakutnya itu. Jadi malaikat-malaikat di setiap penjuru itu. Jadi ada malaikat-malaikat dimanapun kita berada, itu sebenarnya ada malaikat-malaikat. Dan malaikat yang tadi diciptakan dari cahaya, yang saya sering menikmati pemahaman saya tentang malaikat itu adalah insight gitu, sebuah pencerahan. Jadi malaikat-malaikat itu adalah pencerahan-pencerahan yang ada di sekitar kita, dan bisa jadi itu adalah jawaban atas doa kita memohon petunjuk kepadanya, lalu Allah memberikan petunjuk melalui malaikat-malaikatnya yang berupa percikan-percikan insight gitu. Entah dari di jalan, entah di obrolan, entah di film yang kita tonton, entah buku yang saya baca, tiba-tiba kita dan saya berharap ketika saya mengatakan amin dalam akhir doa itu, saya akan berusaha berharap akan dikabulkannya doa-doa itu adalah sebenarnya sebuah harapan agar saya dipertemukan insight dari apa yang aku minta gitu. Misalnya saya punya masalah, saya mengangkat tangan, lalu saya berharap Allah segera mempertemukan saya dengan pencerahan-pencerahan di sekitar kita, tentu dengan mengkondisikan diri untuk ini berusaha mengkondisikan diri untuk tetap jernih ya, tetap jernih. Caranya gimana? Kembali ke tema yang saya angkat di awal tadi, tumakninah. Kita lebih tenang, memberikan jeda, memberikan ruang renung di setiap aktivitas kita, sehingga kita memberikan kesempatan insight itu datang, malaikat itu datang memercikan pencerahan sehingga kita bisa menemukan solusi atas masalah-masalah kita. Itu selalu harapan saya sih kalau di akhir doa ya, karena masalah itu luar biasa sih, datang terus-terusan, bercampur aduk bersama keinginan yang menciptakan potensi luka gitu ya, potensi kecewa karena keinginan yang besar lalu tidak terwujudkan menjadi kecewa. Jadi masalah yang datang itu selalu menawarkan potensi luka, potensi kecewa yang saya berusaha menjaganya dengan doa di setiap saat, berharap atas insight, pencerahan di setiap saat, sehingga kayak enjoy. Semangatnya karena semangat tidak mau kecewa aja ini sebenarnya.
Semangat agar tetap bahagia. Oke ya, ngobrol ngaco pagi hari ini. Semoga tidak mengganggu aktivitas teman-teman, tidak membuat bosan. Karena ini bagian dari saya menyimpan ide-ide yang ada di kepala, mumpung lewat. Selamat pagi, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.